Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum Vario. Waalaikumsalam Pak Wawan. Alhamdulillah ketemu lagi Vario. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Pak Wawan baik luar biasa Pak Wawan ya di tengah-tengah kesibukan di sekolah. Alhamdulillah masih bisa bertemu dengan Pak Wawan luar biasa. Terima kasih Pak Wawan ya. Ya luar biasa ini Vario sangat sibuk sekali nih. Nah, oke Vario, kira-kira apa nih yang akan kita bahas hari ini? Iya. Dalam pertemuan kesempatan kali Iya ini. Pak Wawan nih ada beberapa yang ingin saya curhatkan Pak Wawan. Ya, boleh, Pak. Tentang pekerjaan saya di ya kebetulan saya sebagai pembina OSIS, juga koordinator ekstrakurikuler di SMK ya Pak Wan di sekolah. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin curhatkan Pak Wan. Iya. Seperti itu. Oke, jadi terkait ini ya pembina eskul ya. Iya, tugas-tugas Pak Wan. Vario berarti ya. Mm-mm. Oke. Iya. Ada masalah apa nih Vario di Kemarin kebetulan lagi ekstrakurikuler Pak Wan ya. Kebetulan saya mau bagi-bagi pembagian ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat anak-anak seperti itu Pak Wan. Kemarin sudah dibagi-bagi. Hari Jumat kemarin waktu pertemuan pertama di ekstrakurikuler tahun pelajaran sekarang itu sudah dibagi-bagi, udah masuk ke eskulnya masing-masing. Hanya ada satu orang Pak Wan, satu orang yang tidak mengisi link ekstrakurikuler, maupun anak tersebut ternyata tidak mau gitu Pak Wan, tidak mau mengikuti ekstrakurikuler seperti itu. Jadi setelah ditanya-tanya ternyata anak tersebut seperti tidak memiliki semangat segitu gitu Pak Wan. Jadi saya ingin curhat nih sama Pak Wawan nih Pak Wawan. Betul. Oke, jadi ada siswa ya yang tidak mau mengikuti eskul intinya ya Vario ya. Iya Pak Wawan. Oke, itu permasalahan yang Vario ingin coaching hari ini ya. Oke. Iya. Nah, karena waktu kita terbatas nih, Vario cuma 15 menit. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa nih yang akan Vario inginkan nih dari hasil percakapan kita hari ini nih? Ya saya tuh pengen tercerahkan gitu Pak Wan ya, pengen dapatkan kira-kira ide-ide atau solusi-solusi yang terbaik Pak Wan untuk menghadapi siswa ini Pak Wan. Yang mudah-mudahan siswa ini bisa mengikuti ekstrakurikuler. Selain ekstrakurikuler juga siswa ini bisa menjadi anak yang berani, yang aktif, yang mandiri gitu Pak Wan. Karena seperti kita ketahui bahwa di jargon di SMK kan bisa gitu Pak Wan ya, harus bisa mandiri dan anak tersebut dipersiapkan untuk bekerja seperti itu Pak Wan. Iya. Target anak SMK ya, melalui eskul. Target anak SMK. Iya, melalui eskul ingin mandiri ya gitu ya. Melalui eskul. Mandiri, betul tentunya Pak Wan. ini suatu kesempatan yang baik ya Vario ya. Oke. Nah, iya Pak Wan. pada kesempatan kali ini nanti dalam eskul itu berarti kekuatan apa nih yang Vario miliki nih? Ya alhamdulillah Pak Wan, karena saya guru olahraga Pak Wannya dan koordinator eskul juga, jadi bapaknya anak-anak. Mungkin lebih mengenal, lebih dekat dengan anak-anak. Biasanya saya bisa lebih masuk gitu Pak Wan, bisa masuk ke anak-anak, bisa ngobrol gitu dari hati ke hati dengan anak-anak gitu Pak Wan. Jadi itu sebuah kesempatan mungkin ya, tidak semua guru memiliki, di mana anak-anak itu bisa bercerita, bisa berkeluh kesah kepada saya gitu Pak Wan. Tapi ini khusus untuk anak ini harus ada tambahan kayaknya Pak Wan. Oh gitu ya. Harus ada tambahan berarti ya untuk anak ini ya. Oke, tentunya kita menginginkan anak ini ikut dengan eskul ya gitu ya Vario ya. Nah, kira-kira ada peluang ini anak ini untuk masuk eskul Vario nih? Iya, anak ini sebenarnya harus membutuhkan bimbingan Pak Wan. Karena kenapa? Ketika saya tanya itu Pak Wan, anak tersebut dia itu ada kecenderungan rendah diri gitu Pak Wan. Rendah diri dan tidak percaya diri terhadap kemampuannya. Jadi ketika ditanya oleh saya Pak Wan, anak tersebut kamu
apa yang kamu inginkan di eskul kira-kira gitu, apa yang kamu senangi gitu. Dia jawabnya, Pak, saya tidak senang apa-apa, Pak, saya tidak bisa apa-apa, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Sudah menjudge dirinya seperti itu, Pak Wan. Jadi ini bukan hanya permasalahan di ekstrakurikuler. Setelah saya telusuri ternyata di pembelajaran juga seperti itu. Jadi anak itu di kelas itu bengong, melamun, teman-temannya juga udah ngajakin dia gak mau gitu karena dia ngerasa rendah diri seperti itu. Oke, berarti udah ke psikologinya ya Pak ya. Iya betul Pak Wan, udah ke psikologinya. Nah kemungkinan ke depan kira-kira apa nih yang bisa Vario lakukan nih untuk mengatasi anak tersebut nih? Ya Pak Wan, ya saya ini ada beberapa hal yang ingin saya lakukan sebenarnya Pak Wan ke siswa tersebut. Yang pertama, yang tadi ya Pak Wan, pendekatan secara personal kepada siswa tersebut ya. Kita gali apa permasalahannya, pengalaman sebelumnya, takutnya ada traumatik seperti itu Pak Wan. Selain itu juga yang kedua, saya ingin lakukan kolaborasi gitu Pak Wan. Kolaborasi yang pertama itu dengan wali kelasnya gitu. Yang kedua dengan guru BPBK dan yang ketiga itu tentu saja dengan Bapak Kepala Sekolah gitu. Karena hal ini harus menjadi perhatian Pak Wan kepada anak tersebut karena ini kan ditemukannya di ekstrakurikuler anak itu kelihatan gitu ya. Ternyata setelah ditelusuri memang di pembelajaran juga anak tersebut ketinggalan gitu. Mudah-mudahan Pak Wan dengan solusi-solusi yang tadi itu ada ide-ide atau ada perkembangan baru buat anak tersebut Pak Wan seperti itu. Oke, bagus nih Vario nih, artinya Vario mengedepankan solusi tentang pendekatan personal ya dan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan guru BK juga ya ternyata ya. Iya Pak Wan. Termasuk orang tua juga ya. Ya termasuk orang tua juga itu. Nah, soalnya kalau saya lihat ini lebih ke arah psikologi gitu Pak Wan ya, psikologi anak tersebut gitu. Jadi mungkin saya sebagai pembina OSIS juga ada ilmu-ilmu yang belum sampai gitu masalah psikologis ini Pak Wan. Oke, berarti ranahnya guru BK ya ini ya Vario ya. Iya, ada kolaborasi dengan guru BPBK. Ya. Nah kira-kira untuk melakukan itu ada hambatan apa nih? Gangguan atau hambatan yang kira-kira nanti bisa diprediksi oleh Vario nih mengatasi itu? Iya, untuk hambatan-hambatan sendiri itu Pak Wan ya. Karena ini kasusnya menurut saya cukup baru Pak Wan ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu nggak ada yang separah ini gitu. Ketika diajak ngobrol secara personal itu biasanya kita udah gampang untuk masuk ke anak tersebut. Nah ini extraordinary karena ketika diajak ngobrol anak tersebut pandangannya itu langsung ke bawah. Jadi dia tidak berani memandang wajah gurunya, terus tangannya sampai bergetar gitu. Padahal saya udah kamu maunya apa, eskulnya kamu milih apa aja boleh gitu. Tapi anak tersebut merasa tetap rendah diri kan. Jadi hambatannya mungkin harus ada ilmu-ilmu yang harus saya kuasai gitu. Dan ada kolaborasi dengan BPBK dan orang tua siswa seperti itu. Oke. Nah ini luar biasa nih Vario nih. Jadi untuk mengatasi tersebut ada nggak prioritasnya nih? Apa nih prioritas Vario nih yang bisa dilakukan secepatnya mungkin? Prioritas utama untuk mengatasi itu nih. Prioritas utamanya sudah pasti pendekatan secara personal Pak Wan ya. Karena itu yang harus diidentifikasi awal oleh saya mungkin Pak Wan ya. Ketika ada hasil identifikasi itu, saya juga bisa menyambungkan langsung ke wali kelas, ke guru BPBK maupun ke orang tua siswa ya lewat BPBK gitu. Jadi kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk memancing anak tersebut biar bisa mandiri seperti itu Pak Wan. Ya, ada pendekatan ya dan kolaborasi ini pendekatan personal yang dikedepankan ya untuk prioritas utama. Ya. Oke, luar biasa Betul, Vario. Nah selanjutnya Vario nih kira-kira ukuran keberhasilannya apa nih nanti Vario nih dari anak tersebut tercapai atau tidak nih? Ya, nah itu tadi Pak Wan, dengan adanya kolaborasi dengan guru BPBK dengan wali kelas, nah kita bisa ada pemantauan. Mungkin kita akan lakukan dulu asesmen awal Pak Wan dari anak tersebut. Asesmen awal itu
sekarang ini anak itu berada di mana gitu, tingkat kemampuan perkembangan kemandiriannya dan sebagainya. Nah, di situ kita lakukan pendekatan-pendekatan, terus lakukan strategi-strategi. Nah, itu ada perkembangan atau tidak melalui asesmen-asesmen lanjutan secara berkala dan rutin, Pak Wawan. Jadi ketika ada perkembangannya bagus, strategi-strategi itu kita akan lanjutkan. Tetapi ketika perkembangannya kurang baik, nah kita cari ide lain atau strategi yang lain seperti itu. Oke. Ya berarti dari asesmen itu nanti ada strategi-strategi ya. Oke. Iya, benar, Pak. Strategi-strateginya berarti yang tadi ya, Vario ya, yang pendekatan personal gitu ya. Iya, yang tadi itu, Pak Wawan. Luar biasa betul ya. Ternyata Vario hebat juga nih. Nah, iya, Pak Wawan nih. Jadi selanjutnya nih untuk ini kira-kira bagaimana nih komitmennya nih Vario nih terhadap penanganan siswa tersebut nih? Ya, karena saya emang berkecimpung di kesiswaan, komitmen itu harus pasti itu. Komitmen itu berkaitan dengan konsistensi juga gitu, Pak. Ya, jadi saya memang sangat komitmen tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa karena saya di kesiswaan, Pak Wawan ya. Termasuk permasalahan siswa ini. Yang mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang tadi dan komitmen dan konsisten dari rekan-rekan guru dan orang tua siswa gitu dan pemangku kebijakan di sekolah bisa mengembangkan gitu kemampuan bersosialisasi mungkin ya Pak Wawan anak-anak tersebut seperti itu Pak Wawan. Betul ya. Jadi ada komitmen yang kuat ternyata nih di Vario nih. Alhamdulillah nih bagus sekali nih Vario nih ya. Nah tentunya komitmen saja barangkali tidak cukup ya Vario ya. Tentunya nanti Vario butuh bantuan nih dari rekan atau yang lain. Nah, betul Pak Wawan. Siapa nih yang dapat membantu Vario nih dalam hal ini nih kira-kira nih? Ya yang pasti dalam menghadapi permasalahan siswa, yang pertama mungkin bantuan dari kepala sekolah tentunya Pak Wawan. Ya karena beliau adalah pemangku kebijakan gitu. Jadi bisa menghubungkan satu guru ke guru lain atau dengan orang tua siswa seperti kita. Ketika udah ada dukungan dari kepala sekolah, semua juga bisa akan berjalan dengan baik dalam satu arah dan tujuan. Yang kedua mungkin saya membutuhkan bantuan dari wali kelas. Karena wali kelas itu orang tua keduanya dari siswa tersebut. Bisa memantau setiap saat perkembangannya di kelas seperti apa gitu. Yang ketiga adalah peran dari guru BPBK gitu Pak Wawan. Karena guru BPBK mungkin ada ilmu-ilmu secara konselingnya seperti apa gitu. Penanganan yang tepatnya seperti apa, asesmennya seperti apa, dan yang terakhir adalah dengan orang tua siswa gitu, biar ada penanganan bukan hanya di sekolah Pak Wawan, jadi ada penanganan juga di rumahnya gitu, seperti itu Pak Wawan. Wah ini luar biasa nih Vario, ternyata ya, sudah kolaborasinya sudah banyak nih, dari mulai kepala sekolah, pemangku kebijakan ya, wali kelasnya sebagai orang tua di sekolah, guru BK sebagai yang menguasai tentang psikologi anak, bahkan orang tuanya juga dilibatkan ya. Luar biasa nih Vario nih. Iya ini Pak Wawan, jadi ide saya media muncul nih Pak Wawan ya. Saya lagi kucing ini. Luar biasa nih ya ternyata. Iya alhamdulillah, terima kasih Pak Wawan nih. Ya, jadi sama-sama saya Vario bisa ya. tergambar seperti Pak Wawan ya. Oke, luar biasa nih gambarannya ya. Ternyata kira-kira nih bagaimana nih nanti tindak lanjutnya nih Vario nih? Ya tindak lanjutnya mungkin saya akan segera tindak lanjut nih Pak Wawan ya. Ada ide-ide baru gitu Pak Wawan ya. Sudah terstruktur tadi ya. Mungkin sesegera mungkin Pak Wawan ya. Saya akan melakukan pendekatan personal sudah Pak Wawan ya. Mungkin akan ditambah intensitasnya, dan tinggal yang kedua tadi yang kolaborasi itu Pak Wawan ya. Kolaborasi dengan wali kelas, dengan guru BPBK. Mudah-mudahan ke tahap-tahap selanjutnya itu bisa langsung dilaksanakan. Oke. Wah luar biasa nih. Oke, saya juga jadi tidak sabar nih Vario nih untuk mendengar nanti secepatnya tindak lanjut dari Vario nih. Saya pengen tahu hasilnya seperti apa nih. Karena ini bahan pembelajaran juga nih ternyata buat saya ya. Alhamdulillah ya. Saya juga jadi tergambar nih Pak Wawan setelah coach ini. Sebelumnya kan saya bingung nih harus mulai dari mana gitu Pak Wawan, sehingga saya membutuhkan obrolan-obrolan seperti ini Pak Wawan. Oke lah Vario, karena waktu terbatas ini. Iya Pak Wawan. Jadi kita bisa lanjut nanti di coaching lain waktu. Ini mohon maaf sekali nih Vario nih, bukannya ini ya. Iya, siap. Luar biasa sekali, tapi udah sangat luar biasa nih Vario. Saya tunggulah hasilnya ya Vario ya.
Siap Pak Wawan, terima kasih banyak Pak Wawan atas kesempatan saya untuk bisa dialog langsung dengan Pak Wawan. Alhamdulillah ya, dengan dialog dengan Pak Wawan saya merasa bersyukur nih Pak Wawan. Bisa tumbuh ide-ide baru ya Pak Wawan. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Rio. Semoga sukses ya. Amin, sama sukses juga Pak Wawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rio. Wah, luar biasa Pak Wawan. Selamat siang Pak Wawan. Ya, selamat siang Pak Rio. Gimana kabarnya Pak Wawan ini? Alhamdulillah nih, luar biasa Pak Rio. Hari ini ternyata kegiatan padat nih perayaan. Wah, luar biasa seperti biasa Pak Wawan ya. Betul nih, saya butuh di coaching ternyata karena banyak kegiatan Pak Wawan ya. Pak Rio nih. Iya. Ada kabar apa nih hari ini Pak Wawan? Apa nih yang pengen diomongin nih Pak Wawan? Nah, hari ini tuh saya ini Pak Rio ya dapat tugas gitu ya, tugas tambahan sebagai fasilitator P5 ini di sekolah. Cuma yang jadi masalah ini saya itu tidak di SK gitu. Tanpa SK tapi harus jadi fasilitator seperti itu gitu ya. Oh, seperti itu Pak Wawan ya. Karena Pak Wawan ini ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah mungkin ya Pak Wawan ya, sebagai fasilitator di P5 ya Wawan. Tapi tidak di SK kan seperti itu Pak Wawan ya? Nah, seperti itu Pak Rio. Seperti itu. Kira-kira Pak Wawan apa yang ingin dicapai dari percakapan kita hari ini Pak Wawan? Tentunya saya ingin masalah ini bisa terpecahkan ya lewat coaching ini, sehingga tidak menjadi beban pikiran gitu dalam bekerja saya ya. Seperti itu Vario. Iya, seperti itu Pak. Kalau menurut Pak Wawan, kira-kira mengapa Bapak Kepala Sekolah percaya nih kepada Pak Wawan nih sebagai fasilitator Pak Wawan ya di sekolah ini? Karena kan fasilitator kan bukan orang sembarangan gitu Pak Wawan. Ya, oke. Nah, awalnya sih karena memang kemarin ada pelatihan ya Pak Rio ya di Bandung ya, dan yang berangkat itu saya nih, sehingga dari hasil pelatihan itu terkait dengan P5 tentunya dibandingkan dengan rekan-rekan yang sudah memiliki ilmu ya terkait P5 mungkin yang diberangkatkan yaitu saya berarti ya dalam itu. Nah, berangkat dari situ maka ditunjuk saya untuk menjadi fasilitator seperti itu. Oh gitu Pak Wawan ya. Jadi Bapak Kepala Sekolah pun akhirnya menunjuk Pak Wawan ya. Seperti itu Pak Wawan ya. Luar biasa. Menurut Pak Wawan kira-kira ideal nggak Pak Wawan keadaan seperti ini Pak Wawan? Kalau menurut saya sih kalau dilihat dari segi SDM ya, karena memang sudah memiliki dasar ya dari hasil pelatihan itu ideal. Akan tetapi yang belum ideal itu adalah dari segi administrasinya nih. Ternyata segi administrasinya ini tidak resmi, bisa bilang tidak resmi gitu. Karena hanya sebatas lisan gitu ya Pak Rio ya. Nah, sehingga ini yang jadi masalah gitu. Kira-kira menurut Pak Wawan alasannya dari kepala sekolah itu tidak meng-SK-kan apa itu Pak Wawan? Hasil analisis mungkin ya, hasil analisis dari wakil kepala bidang kurikulum bahwa P5 itu kan masuk jam mengajar ya, masuk jam mengajar dalam Dapodik. Sementara jam mengajar saya itu sudah penuh 30 jam. Selain itu di balik itu ada rekan-rekan guru lain yang memang masih kekurangan jam. Nah, dalam rangka membantu gitu, membantu guru-guru lain, maka jam fasilitator saya itu diserahkan gitu ke guru-guru lain. Jadi yang di SK-nya itu adalah guru-guru lain gitu. Ya. Biar saling membantu gitu ya Pak Wawan ya. Nah, mungkin seperti itu ya pemikiran dari kepala sekolah. Ya, kira-kira Pak Wawan dengan keadaan seperti itu tadi ya, seperti Pak Wawan ungkapkan bahwa kita harus saling membantu sama guru.
adakah kendala-kendala atau gejolak-gejolak untuk Pawannya dari rekan-rekan yang lain seperti itu Pawan? Ya, tentunya gejolak-gejolak itu ada ya, terutama rekan-rekan yang memang menganggap bahwa saya itu tanpa SK tapi bisa jadi fasilitator seperti itu Nah ya. itu Pawan, luar biasa ya. Nah, kadangkala mereka juga ada sebagian yang memang merasa tidak bisa dibimbing gitu ya, gitu karena ketidakresmian ini barangkali seperti itu. Menurut Pak Wawan, kira-kira dengan kondisi sekarang itu skalanya kalau misalkan 10 sempurna Pak Wawan ya, sekarang itu kondisinya di level berapa nih Pak Wawan? Kalau misalkan saya lihat dari SDM ya, SDM karena P5 ini kebetulan baru ya, program baru, produk baru, jadi kemungkinan masih saya nilai masih di angka 4 gitu ya, masih jauh untuk 4 nih, jauh ya. Masih jauh lah untuk menuju sempurna. Kira-kira keinginan Bapak itu idealnya berapa tuh Pak? Di angka berapa? Kalau saya pribadi idealnya sih pengen sempurna ya, ya. Iya, sempurna. Iya, sempurna ya, 10 ya. Pengen angka 10 ya saya sebenarnya ya. Nah, karena ideal ini terlihat juga dari kondisi sekolah nanti. Kalau kita ideal 10 sempurna ya, kondisi sekolah juga akan baik gitu ya, nama baik sekolah akan baik gitu. Kira-kira apa ini ya Pak Wawan yang bisa Pak Wawan lakukan biar bisa kondisi ideal nih 10 ini? Oke, saya pikir untuk menuju kondisi ideal tentunya ada ini ya, harus dibuatkan modul mungkin ya, modul P5 gitu ya. Modul P5 ya. Modul P5 karena saya lihat di PMM itu modul P5-nya bukannya tidak bagus, tapi rumit juga untuk dipahami gitu ya. Betul. Yang kedua tidak sesuai juga dengan keadaan daerah gitu ya. Iya ya. Seperti itu. Jadi saya pikir kita harus buat modul sendiri ya dengan sesuai dengan keadaan daerah kita ya. Gitu. Oh iya, karena disesuaikan dengan kearifan lokal ya, kekuatan yang ada di lingkungan kita gitu Pak Wawan ya. Betul ya. Kalau dari pengamatan Pak Wawan, kira-kira ketika dibuatkan modul yang tadi Pak Wawan, kekuatan guru-guru di SMA Pak Wawan kira-kira bisa nggak menangkapnya itu gimana Pak Wawan? Kalau secara ini bisa ya, bisa. Tapi tentunya harus ada pelatihan dulu ya. Iya, pelatihan dulu. Karena sebagian masih meraba-raba apa itu mau P5, apalagi harus bikin modul gitu ya. Seperti itu. Jadi harus ada pelatihan dulu tentunya ya bagi mereka untuk membuat modul gitu ya. Nah, tadi bagus Pak Wawan ya, harus ada pelatihan. Kira-kira nih Pak Wawan, apa aja nih yang bisa dilakukannya? Ide-idenya nih Pak Wawan, biar tadi yang pertama kegiatannya bisa diterima oleh Pak Wawan sendiri dan rekan-rekan guru yang lain dengan hati yang gembira gitu Pak Wawan ya. Kira-kira apa aja nih ide-ide atau rencana-rencana agar kegiatan P5 ini bisa berjalan dengan luar biasa gembira gitu Pak Wawan? Saya pikir ini harus ada penekanan mungkin ya dari kepala sekolah ya, walaupun tanpa SK gitu ya, walaupun tanpa SK ini harus dianggap resmi. Karena dilihat dari yang diberangkatkan pelatihan itu saya tentunya saya harus tular ilmu gitu ya. Betul. Kepada rekan-rekan terutama yang menjadi koordinator P5 ini gitu. Nah, setelah itu baru diadakan coaching kecil ya dengan para koordinator seperti itu ya. Coaching kecil atau rapat-rapat meeting kecil seperti itu mungkin ya. Jadi tadi yang pertama ada penekanan juga ya dari kepala sekolah karena kan tidak ada SK. Poinnya Pak Wawan juga mungkin nggak enak pokoknya tahu-tahu bantuin gitu Pak Wawan ya. Tapi kalau udah ada penekanan dari kepala sekolah kan luar biasa Pak Wawan ya. Kita juga enak, rekan-rekan guru juga nggak sungkan mungkin ke Pak Wawan gitu. Yang kedua tadi bagus sekali Pak Wawan ya, ada kucing-kucing ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira dalam bayangan Pak Wawan
kapan itu bisa dilaksanakan, Pawan? Saya rasa harus secepatnya ya ini dilaksanakan. Akan tetapi kalau untuk pembuatan modul ini ada waktu juga ya, yang tidak bisa sekarang bikin sekarang selesai gitu ya. Ya. Tapi untuk Kira-kira penekanan, kira-kira bayangan Pak Wawan itu untuk yang penekanan, yang apalagi coaching dan bikin modul, kira-kira berapa lama? Saya rasa yang paling cepat itu mungkin kita mengadakan meeting-meeting kecil itu ya, tentang bagaimana pembuatan modulnya dulu ya dengan rekan-rekan, penekanan dari kepala sekolah, karena sekarang P5 sudah berjalan nih ya udah berjalan ya. Tentunya mungkin kita sekarang baru bikin sementara P5 udah berjalan gitu ya. Betul. Iya. Sekarang kan masih menggunakan modul yang sudah ada di PMM ya. Nah, jadi tentunya untuk nanti tema 2 mungkin ya, tema 2 bisa menggunakan modul yang kita buat sendiri ya, kita adopsi sendiri. Tapi untuk yang secepatnya mungkin bisa dilakukan secepatnya adalah bagaimana kita mengembangkan kemampuan SDM rekan-rekan terkait pembuatan modul P5 dan bagaimana memahami P5 serta menerapkan P5 yang sudah ada sekarang yang lagi berjalan gitu mungkin ya, yang bisa dilakukan secepatnya. Menurut Pak Wan ini untuk ide-ide tadi ya, ide yang luar biasa tadi ada dari Pak Wawan. Kira-kira yang paling program yang paling urgent itu kira-kira apa Pak Wan? Yang paling urgent itu peningkatan SDM mungkin ya, karena ini pemahaman P5 masih di angka 4 tadi, jadi harus segera. Jadi sekarang P5 yang lagi berjalan jangan sampai melenceng keluar jalur gitu ya, karena kurangnya pemahaman. Ini harus segera berarti ini ya. Ini yang paling urgent ya. Menurut saya seperti itu sih Pak Rio ya. Kapan bisa dilaksanakannya Pak Wan? Kalau ini sih sekiranya secepatnya ya. Besok bisa saya lah, kalau kepala sekolah ada bisa saya ngobrol dulu dengan kepala sekolah bagaimana kepala sekolah bisa memberikan penekanan kepada rekan-rekan dan memberikan jadwal saya untuk memberikan kesempatan untuk melakukan coaching kecil gitu dengan para koordinator. Kira-kira dalam 1 minggu berapa kali Pak Wan coaching itu diperlukan? Kalau melihat dari jadwal P5-nya ya, kebetulan di kami itu P5 itu hari Jumat sistem blok Pak Rio ya. Jadi untuk menghemat waktu, mengefektifkan kegiatan, tidak mengganggu yang lain juga, saya rasa di 15 menit sampai 30 menit seminggu sekali setiap hari Kamis sebelum pelaksanaan P5 itu bagus sepertinya. Jadi lebih fresh gitu ya, lebih fresh lagi gitu. Jadi besok akan pelaksanaan, sekarang kita coaching gitu. Sepertinya seperti itu nih, bagus nih. Ya luar biasa Pak Wan, malah ide-idenya udah keluar nih Pak Wan, tinggal dilaksanakan aja Pak Wan ya. Terima tidak kasih terasa Pak Wan. Padahal tadi saya pusing banget nih, ini harus gimana nih Pak Rio. Bener, ini malah ide-idenya udah langsung keluar nih Pak Wan ya. Terima kasih banget Pak Wan ya. Komitmennya nih seperti apa Pak Wan? Dari tadi rencana-rencana yang tadi, komitmen Pak Wan itu seperti apa? Insya Allah sih, walaupun saya tanpa di SK, tentunya dengan kita berpikiran penuh bahwa kepada perkembangan murid gitu ya, kita berpihak pada murid, dan saya siap berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan dan para koordinator. Insya Allah kita laksanakan. Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Wan untuk kegiatan-kegiatan tadi Pak Wan? Tentunya kepala sekolah ya, sebagai pemangku kebijakan ini harus banyak membantu dari kebijakan-kebijakan gitu ya. Nah, terus guru-guru, koordinator P5 itu sendiri, wakil kepala bidang kurikulum sebagai pemangku kebijakan di bidang pendidikan gitu ya, dan ya orang tua bisa dilibatkan juga. Ya benar. Seperti itu. Pak Wan. Luar biasa Pak Wan ya. Jadi apa nih Pak Wan yang didapatkan dari sesi coaching ini Pak Wan? Wah luar biasa, ini ide-ide saya jadi muncul ini Pak Rio nih. Terima kasih banget. Betul sekali. Terima kasih banget. Ya, jadi saya jadi beban saya merasa sekarang udah mulai turun. Yang awalnya udah pusing ya, alhamdulillah. Iya, Pak Wan, tinggal tindak lanjutnya aja nih Pak Wan terakhir. Apa nih kira-kira tindak lanjutnya terakhir nih Pak Wan setelah coaching ini Pak Wan? Oke, tindak lanjut mungkin saya akan segera buat jadwal gitu ya. Jadwal untuk coaching kecil tadi gitu ya.
supaya cepat terlaksana gitu. Dan Iya. memulai dari sekarang untuk pembuatan modul-modul P5 juga yang akan diterapkan nanti di tema-tema berikutnya. Itu mungkin ya tindak lanjutnya nih harus segera saya laksanakan. Iya, mantap Pak Wan ya, sudah terjawab semua nih Pak Wan ya. Dari awal rencananya apa, tindak lanjutnya apa, luar biasa Pak Wan. Pak Wan, alhamdulillah Pak Wan ya, sesi coaching kali ini karena waktunya kita terbatas Pak Wan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Pak Wan. Terima kasih atas waktunya Amin, Pak amin, Wan. amin, amin. Terima kasih banyak Pak Rio, ini jadi saya lebih tercerahkan ya dengan adanya coaching ini. Saya pengennya sih waktunya lebih lama ini dengan Pak Rio nih. Iya benar Pak Saya Wan. banyak ngobrol nih. Terima Iya, kasih saya banyak juga Pak Rio. alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Saya juga luar biasa Pak Wan, jadi mendapatkan pembelajaran dari ide-ide Pak Wan tentang P5 ini bisa diterapkan juga nih di sekolah saya, apalagi tentang modul tadi Pak Wan. Ya, tentang kepentingan pramuka. Terima kasih Pak Wan. Sukses terus Pak Wan. Ya, sama-sama Pak Rio. Ya, Sukses ya. selamat siang Pak Wan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Wan 15 menit. Ya, pas 15 menit pas. Pas. Stop watch. Stop. Mantap. Sekarang tinggal refleksi Pak Wan, yang Pak Wan dulu umpan baliknya Pak Wan. Astagfirullahaladzim. Teka rekam. Tenang naon da ya di pemula. Umpan balik Pak Wan. Ya. Umpan balik Pak Wan setelah dikucing oleh saya, gimana rasanya Pak Wan? Ya, alhamdulillah Pak Rio, tercerahkan ya. Keluar ide-ide baru gitu ya, ide-ide baru. Alhamdulillah, beban saya merasa ringan gitu hasil coaching kali ini nih. Tentunya ini terima kasih sekali nih dengan Pak Rio, saya bisa coaching dengan Pak Rio nih. Terima kasih nih, terserahkan ya. Ya, siap sama-sama Pak Wan. Ditunggu nih coaching berikutnya nih. Saya can bikin kelak. Kopi. Kemari belain beda tah? Beda. Ya, boleh yang kemarin juga. Oh. Apa nih umpan baliknya? Apa umpan baliknya nih? Ya, Pak Wawan luar biasa Pak Wawan ya. Setelah coaching dengan Pak Wawan, ya tadi sama dengan Pak Wawan ya, beban masalah tadi, walaupun tadi sebenarnya ini saya bisa atau tidak Pak Wawan ya tentang membina anak ini. Jadi saya punya langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang efektif, yang akhirnya ada ide-ide baru gitu, ide yang muncul gitu Pak Wawan ya, secara tidak terduga dari percakapan kita. Dan saya juga sangat bersyukur nih Pak Wan, alhamdulillah bisa bertemu Pak Wan di sesi coaching kali ini, dan terima kasih Pak Wan atas waktunya seperti itu Pak Wan. Oke. Ya, sip. Sekarang tinggal ini Pak Wan, kita isi hasil refleksi. Siap. Kita lanjut kemana? Udah di sini aja. Di sini aja dulu 5 menit. Nah, jam 16.10 baru ke sana lagi. Oke, siap. Tulis bela ya apa yang sudah berjalan baik.
Ya selesai. Kedap deh. Oh semoga ada ngampura ya. So ini nggak lah. Ya. Tarik.